Episode 2161-2165. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari untuk hari ini. Bagaimana mungkin Raja Naga memiliki keterampilan yang tidak ku ketahui? Dia pasti hanya berpura-pura tangguh untuk memarahiku. Aoyong melangkah maju dan membiarkan auranya menjadi pembohong. Sejak aku kecil, kau tidak pernah lebih kuat dariku. Namun karena kamu terpilih sebagai Raja Naga, kamu memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Karena bakatku tidak lebih buruk darimu, aku akan berusaha 100 kali lebih keras untuk melampauimu. Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan waktu bertahun-tahun ini? Aku hanya tidur paling banyak 3 jam setiap hari. Sedangkan untuk setiap momen terjaga lainnya, jika tidak dihabiskan untuk transformasi, maka dihabiskan untuk lebih banyak transformasi. Dan bagaimana denganmu? Kau hanya tahu bagaimana menghabiskan waktumu untuk minum dan bersenang-senang, menggunakan semua energimu untuk berjuang di perut wanita. Dengan pemborosan energimu dan formasi pengikat naga iblis ini, kau sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang melawanku. Saat dia berbicara, air mata bahkan berkilau di sudut matanya. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang lebih melelahkan daripada seekor anjing, dia akhirnya akan menuai hasil. Sementara itu, auranya menembus ke peringkat bumi abadi. Ternyata dia telah menyembunyikan kultivasinya selama ini. Ketika merasakan aura yang familiar, Kakier berpikir dalam hati, pantas saja aku tidak menemukannya di istana pribadi Raja Naga terakhir kali. Jadi dia adalah makhluk bumi abadi. Aku ingin mengatakan, bahkan jika perhatianku terfokus pada Raja Naga palsu dan Ratu Putri Duyung di dalam, tidak mungkin aku akan seceroboh itu. Sang Liuyu juga mulai panik. Dia ingin Aoyong bertanya apakah mereka menghadapi musuh besar dan sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Namun, Zuan diam-diam menghentikannya. Aoyong telah merencanakan begitu lama dan bahkan telah membeli banyak tetua ras naga. Dengan begitu banyak upaya yang dilakukan, tidak ada jalan kembali. Dia malah mulai merasa sedikit hormat pada Aoyong. Orang ini memang sedikit lebih pantas dihormati dibandingkan dengan Raja Naga. Apa yang memotivasinya untuk menunggu waktu untuk membalas dendam? Apakah itu Sang Hongyu? Tidak, dia menyebutkan hal-hal dari masa mudanya. Sang Hongyu masih belum menikah dengan Raja Naga saat itu. Pasti pikirannya sudah terdistorsi karena selalu merasa lebih rendah dari kakaknya. Dia selalu ingin melampaui kakaknya dan mencuri barang-barang kakaknya untuk membuktikan keunggulannya sendiri, termasuk merebut wanita milik kakaknya. Sang Hongyu bukan hanya sekadar pusat emosi Aoyong yang menyimpang, bukan berarti dia benar-benar mencintainya. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang sedang dia hadapi saat ini. Semua yang telah dia lakukan sampai sekarang ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Zuan berkata kepada Kakier, Jenderal Kakier, aku akan menyerahkan orang-orang menyebalkan ini padamu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat metode apa saja yang dimiliki makhluk neraka ini. Ekspresi Kakier sedikit berubah. Ia menatap Aoyong, lalu menatap kelompok iblis Shadow Horror, yang merasa situasi ini sangat lucu. Ia berkata dengan muram, mari kita serang bersama dan singkirkan mereka dengan cepat agar mereka tidak menghalangi rencana kita. Kelompok iblis Shadow Horror mencibir dan berkata, karena Raja Naga telah memilihmu, kami hanya akan merepotkanmu untuk mengurusnya. Aoyong mengerutkan kening. Kau begitu percaya diri mengalahkanku dengan sampah seperti ini. Saudara Raja, kupikir kau setidaknya punya keberanian, tetapi kau terlalu takut untuk menghadapiku dan hanya melemparkan prajurit-prajurit rendahan ini kepadaku. Itu, benar-benar membuatku dipenuhi dengan rasa hina. Kakier terdiam. Monster-monster asing yang baru saja tertawa tadi juga membeku. Buaya haus darah itu sangat marah. Sialan, orang ini terlalu sombong. Waktu yang tepat, mulutku yang besar ini sudah menunggu dengan sabar untuk diberi makan sejak lama. Binatang laut setan api juga mengulurkan cakarnya. Sebelumnya aku tidak ingin ikut campur, tetapi anak ini sedang mencari kematiannya sendiri. Tidak ada yang bisa kau salahkan selain dirimu sendiri. Iblis Shadow Horror berkata dengan dingin, setuju. Ketika melihat ekspresi mereka yang tidak ramah, Aoyong bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak benar-benar mengerti di mana letak masalahnya. Dia jelas sangat kuat, lagi pula, dia adalah makhluk abadi bumi yang sangat kuat.
Terlebih lagi, pihak lain sedang dipengaruhi oleh formasi pengikat naga iblis dan bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka, jadi sama sekali tidak ada alasan baginya untuk takut. Dia segera merasa jauh lebih percaya diri dan berkata, "Haha, kalian berempat sampah bisa menyerangku bersama-sama." Ekspresi Zuan dan Sang Liuyu menjadi sedikit aneh. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus ikut bermain dengan Aoyong atau menertawakan ketidaktahuannya. Kau sedang mencari kematian. Iblis Sado Horor tidak dapat lagi menahan amarahnya. Auranya melonjak kuat, dan wilayah kekuasaannya meluas ke segala arah. Bawahan Aoyong segera merasakan aura ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuh mereka gemetar dan melemah, dan mereka bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Buaya haus darah itu segera menyerbu. Cakar tajam terjulur dari tangannya, dan seorang tetua ras laut langsung terbelah dua, isi perutnya menyebar ke seluruh tanah. Cakar tangannya yang lain menusuk dada seorang kultivator lain dan langsung merobek jantung yang masih berdetak. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Suara darah dan daging yang dikunyah di antara gigi benar-benar mengerikan untuk didengar. Binatang laut iblis api berkata sambil mendengus dingin, "Cara makanmu selalu menjijikkan. Bagaimana bisa kau melakukannya di depan umum?" Tiba-tiba dia muncul di belakang salah satu jenderal Aoyong. Api tipis menyala di jarinya, lalu mengiris otak sang jenderal seperti pisau bedah yang tajam. Begitu otaknya terbuka, dia masuk dan menghisap semua isinya. Dia berkata, pesta seperti ini jauh lebih elegan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Para pembudidaya yang kuat ini telah dimangsa dengan cara yang begitu kejam sebelum ada yang sempat bereaksi. Sang Liuyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke Zuan. Pada akhirnya, monster memang monster. Adegan seperti ini benar-benar terlalu mengganggu untuk ditonton. Zuan dengan lembut menepuk tangannya untuk menghiburnya. Ketika dia merasakan kehangatan tangannya, ekspresi Sang Liuyu akhirnya sedikit mereda. Aoyong terkejut dan geram. Benda sialan macam apa kamu ini? Lagi pula, dia juga memiliki kultivasi abadi bumi. Dia secara naluriah menyerbu ke arah ketiganya. Namun, tepat pada saat itu, Kakier muncul di depannya. "Mati!" teriak Aoyong, sambil melepaskan pukulan ke arah Kakier. Gara-gara orang inilah semua rencana indahnya hancur di istana pribadi Raja Naga, itulah sebabnya dia hanya bisa menyaksikan wanita yang dicintainya dirusak oleh pria lain. Dia sudah terlalu banyak merasa khawatir saat itu dan tidak bisa bertindak habis-habisan. Dia tidak perlu bersembunyi lagi sekarang. Namun siapakah yang mengira bahwa tinjunya yang seharusnya dapat menghancurkan Kakier hingga berkeping-keping, akan dengan mudah diblok. Kakier menyeringai. Mulutnya terbuka lebar, sudut bibirnya mencapai telinganya. Seolah-olah kulitnya tidak terbuat dari satu bagian. Mulutnya semakin melebar saat dia menggigit pergelangan tangan Aoyong. New Novels Update on Novel.bin.com. Ah! Aoyong berlari mundur karena terkejut sambil berteriak getir. Lengannya berlumuran darah. Kakier mengunyah tangannya yang digigit, sambil memenuhi udara dengan suara tulang yang retak. Begitu seseorang mencapai tingkat keabadian bumi, tubuhnya akan menunjukkan tingkat ketangguhan yang luar biasa. Namun, tangan Aoyong telah digigit habis, dan seluruh tinjunya dikunyah hingga berkeping-keping. Seberapa mengerikankah itu? Tak lama kemudian, Kakier menelan semua daging dan tulangnya. Ia berkata, "Cakar beruang terkenal lezat, tetapi menurutku, itu jauh dari telapak naga. Kalian, siapa kalian sebenarnya?" Aoyong kini benar-benar ketakutan. Semua ini benar-benar di luar imajinasinya yang paling liar. Semua bawahan orang itu sangat kejam dan buas. Mereka bagaikan harimau di antara kawanan domba saat mereka membantai bawahannya dengan kejam. Ada yang tidak beres di sini. Jelas akulah yang merencanakan dengan cermat untuk melawan mereka dan bahkan menyiapkan formasi pengikat naga dan iblis. Orang-orang ini seharusnya dibantai secara sepihak, jadi mengapa semuanya menjadi terbalik? Tunggu, mengapa formasi itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali? Kakier menyeringai. Potongan daging masih menggantung di giginya saat dia berkata, "Kami bukan manusia." Ketika melihat gigi Kakier yang berdarah, Aoyong merasa seperti akan gila. Dia segera menatap Zuan. "Saudara Raja, cepatlah dan bantu aku. Kita akan mengalahkan monster-monster ini bersama-sama." Sang Liuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan.
Zuan juga ragu-ragu. Meskipun Aoyong terluka parah, dia adalah makhluk abadi di bumi dan memiliki kekuatan tempur. Jika mereka bersekutu bersama, itu akan jauh lebih baik daripada menghadapi alien dan makhluk neraka ini sendirian. Namun Zuan tetap tenang sepenuhnya. Saya menjawab dengan nada mengejek, bukankah kau mencoba mencuri posisiku beberapa saat yang lalu? Mengapa kau tiba-tiba teringat pada saudara rajamu ini? Bab 2162, Rahasia Ras Putri Duyung. Saudaraku raja, aku salah. Orang hebat sepertimu seharusnya tidak repot-repot dengan orang hebat sepertiku. Mulai hari ini, aku akan melayanimu dengan sepenuh hati, tidak peduli apa yang diminta saudaraku raja. Aoyong berjuang menghindari serangan lawannya sambil terus memohon belas kasihan Zuan. Banyak orang berharap dunia ini punya obat untuk penyesalan, tapi sayangnya, itu tidak ada. Zuan tetap tidak bergerak. Sang Liuyu mendesah dalam hati. Dia tidak terkejut dengan keputusan Zuan. Dia tahu betul bahwa ini adalah sesuatu yang Aoyong katakan karena dia tidak punya jalan keluar. Jika ia diberi waktu untuk mengatur napas, ia akan menundukkan Zuan tanpa ragu sedikit pun. Namun, dia benar-benar tidak tega melihat orang-orang ras laut ini dibantai tanpa ampun oleh monster alien dan makhluk neraka. Ketika melihat Zuan tidak ikut campur, Aoyong panik. Apa yang akan mereka lepaskan darimu hanya karena kau tidak ikut campur dalam pertarungan? Begitu aku mati, kaulah yang berikutnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tunggu sebentar, kalian semua terlibat dalam hal ini. Sialan, kalian sudah berkolusi dengan monster-monster ini sejak lama. Dia terkejut dan marah sambil terus-menerus mengutuk Zuan. Anda telah berhasil menghubungi Aoyong untuk +888+888+888. Zuan tetap tenang saat dia melihat titik rage terus mengalir. Rekan setim babi seperti ini tidak layak diselamatkan. Dia tidak membantu, dia hanya membuat monster-monster ini bersatu. Aoyong sekali lagi berteriak dengan getir, karena kecerobohannya sebelumnya memungkinkan buaya haus darah melakukan penyergapan, menggigit lengan orang lain. Diperbarui, dari N0 VL Ko per meter. Buaya haus darah tertawa terbahak-bahak. Dia makhluk abadi dan bahkan dari ras naga. Rasanya sungguh luar biasa. Giginya terus menggerus daging dan tulang, dan tak lama kemudian, tangan itu pun habis dimakan. Pikiran Aoyong benar-benar hancur. Dia menggunakan harta karun penyelamat hidupnya untuk melarikan diri. Bahkan dengan pelatihannya, dia tidak sebanding dengan orang-orang ini, bahkan lawan 1, apalagi lawan 4. Kamu mau lari? Iblis Shadow Horror mencibir. Tiba-tiba, bola kegelapan mengelilinginya dan benar-benar menutup ruang di sekitarnya. Ekspresi Aoyong dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka musuh ini mampu menghentikan harta karun penyelamat hidupnya. Kemudian, binatang laut setan api, Kakier, dan buaya haus darah menyerbu ke depan. Aoyong tercabik-cabik hampir seketika. Bawahannya dan bahkan para tetua ras laut yang berpihak padanya juga dihabisi sepenuhnya oleh monster asing dan makhluk neraka. Seluruh aula diwarnai merah darah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang memuakkan. Sang Liuyu tak dapat menahan diri untuk tidak melirik patung Dewa Naga itu. Jika Dewa Naga ada di sini, aku penasaran apa yang akan dipikirkannya. Iklan oleh Pub Future. Kakier menjilati daging di sekitar giginya dan berkata kepada Zuan sambil tertawa, ayo pergi. Kita akan melakukan apa yang perlu kita lakukan sekarang. Zuan mengangguk. Baiklah. Dia meraih tangan Sang Liuyu saat dia melangkah lebih jauh, seolah-olah dia sedang mencengkeramnya. Sang Liuyu benar-benar gugup saat ini. Dia tidak tahu bagaimana Zuan akan mengalahkan monster-monster yang menakutkan ini. Namun, situasinya sudah seperti ini, jadi dia hanya bisa mengikutinya menyusuri jalan ini sampai akhir. Kelompok Kakier khawatir Sang Liuyu akan curiga dengan kejadian ini. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka benar-benar santai dan melupakan pikiran itu. Kakier dengan cepat memimpin kelompoknya mengelilingi patung Dewa Naga raksasa dan mendekati tembok di belakangnya. Zuan memperhatikan bahwa dinding ini benar-benar memiliki ukiran Putri Duyung di atasnya. Goresan-goresannya sangat halus. Meskipun itu hanya relief yang dipahat, dia masih bisa merasakan kecantikannya yang mempesona. Ketika melihat patung itu, Sang Liuyu sedikit tercengang, karena patung serupa juga ada di wilayah ras Putri Duyung.
Konon, patung itu adalah patung leluhur Putri Duyung pertama. Tentu saja, ada yang mengklaim bahwa dia bukanlah leluhur pendiri, melainkan Ratu Putri Duyung yang memberikan kontribusi luar biasa bagi ras Putri Duyung, dan bahkan seluruh ras samudra. Namun, terlepas dari apa yang dikatakannya, orang ini telah menikmati penghormatan dan persembahan dari generasi ke generasi dari ras Putri Duyung, dan disembah dari lahir sampai mati. Mengapa patungnya juga ada di makam 10.000 naga? Zuan tetap di dinding. Dia bisa merasakan formasi yang bahkan lebih dalam daripada yang ada di pintu masuk makam. Tidak, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyebutnya formasi. Hanya ada beberapa lusin rune yang rumit, dan semuanya adalah rune yang belum pernah dia lihat goresan dan bentuknya sebelumnya. Dia tidak berani memandang rendah rune-rune itu, karena dia bisa merasakan kekuatan ilahi dan sakral yang terpancar dari rune-rune itu. Mungkinkah rune-rune itu adalah rune para dewa yang legendaris? Meskipun dia tidak dapat memahami prinsip dasar di balik rune ini dengan keterampilannya saat ini, dia dapat dengan jelas menyimpulkan bahwa rune ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika ada yang berani mencoba dan menerobos dengan menggunakan kekuatan kasar, mereka pasti akan mendapatkan balasan yang menghancurkan. Tidak heran Kakier dan monster lainnya sangat berhati-hati. Kakier menatap Sang Liu Yu, lalu berkata diam-diam kepada Zuan, tembok ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh Ratu Ras Putri Duyung. Sudah waktunya untuk menyuruh Sang Liu Yu bekerja. Kedua saudara perempuan Sang Liu Yu sebelumnya telah menjadi Ratu Raja Naga. Namun, baik dari segi bakat kultivasi, kecerdasan, kecantikan, atau sikap yang luar biasa, orang-orang selalu percaya bahwa tidak ada kandidat yang lebih cocok untuk menjadi Ratu Putri Duyung daripada Sang Liu Yu. Zuan sedikit tercengang. Dia bertanya, apa yang perlu dia lakukan? Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Jika ada bahaya yang terlibat, dia sama sekali tidak bisa membiarkan Sang Liu Yu mengambil risiko. Dia perlu menyanyikan sebuah lagu. Mengenai lagu apa, dia harus tahu, jawab Kakier. Zuan mengerutkan kening. Lagu, iklan oleh Pub Future. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti sebuah lagu dapat membuka dinding yang dipenuhi dengan rune ilahi ini. Ini bukan Alibaba dan 40 pencuri. Tunggu, mengapa Kakier begitu akrab dengan hal-hal ini? Kakier tidak hanya tahu tentang dinding misterius di belakang patung Dewa Naga, dia bahkan tahu cara membukanya. Zuan diam-diam memberitahu Sang Liu Yu tentang apa yang telah dikatakan. Sang Liu Yu tercengang, dan dia berkata dengan ekspresi heran, Ras Putri Duyung kita memang selalu memiliki lagu yang diwariskan sepanjang sejarah, dan hanya mereka yang akan menjadi Ratu Putri Duyung yang diizinkan untuk mempelajarinya. Aku tidak pernah menyangka lagu itu bisa digunakan di sini. Dilihat dari ekspresinya, jelas bahwa dia telah mempelajari lagu itu. Dia menatap Zuan dengan ragu-ragu. Apakah kita benar-benar akan membukanya untuk mereka? Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Satu kesalahan saja, monster dan makhluk neraka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan sangat buruk. Silakan. Zuan tetap tenang. Mungkin karena ketenangannya, Sang Liu Yu juga menjadi lebih tenang. Dia berjalan ke dinding dan mulai bernyanyi. Suaranya sangat indah untuk didengar, tetapi yang mengejutkan adalah lirik lagunya hanya terdiri dari suara, ah. Namun, pengucapan dan intonasi setiap kata sama sekali berbeda. Ada banyak suku kata yang tidak dapat diucapkan oleh manusia dan iblis. Itu adalah hasil dari struktur pita suara Putri Duyung dan bakat garis keturunan Putri Duyung. Tidak peduli seberapa hebat kultivasi manusia, mereka tetap tidak dapat menghasilkan suara seperti itu. Liriknya jelas monoton, namun saat Sang Liu Yu menyanyikan lagu tersebut menjadi penuh warna dan emosi. Lagu tersebut murni dan sakral, bahkan membuat para monster dan Kakier terpesona. Lagu Ratu Putri Duyung sungguh luar biasa, sesuai dugaan. Mereka diam-diam memuji Zuan. Mereka sebenarnya agak khawatir Sang Liu Yu tidak akan bekerja sama setelah melihat apa yang terjadi tadi, karena meragukan identitas mereka. Namun hanya dengan beberapa patah kata dari Zuan, dia patuh. Tampaknya dia benar-benar memiliki pengaruh tertentu terhadap wanita. Kakier, buaya haus darah, dan iblis bayangan mengerikan adalah satu hal, karena mereka tidak terlalu tertarik pada wanita, tetapi binatang laut setan api kini tergoda. Di masa depan,
ia harus berkonsultasi dengan Zuan tentang bagaimana ia telah sepenuhnya memenangkan hati para saudari ini dalam waktu yang singkat. Saat lagu Sang Liuyu berlanjut, dinding mulai bersinar dengan bintik-bintik cahaya biru. Lambat laun, cahaya biru bertambah banyak sebelum menyatu menjadi lautan. Patung Putri Duyung di dinding tampak hidup. Seolah-olah Putri Duyung sesungguhnya sedang bernyanyi di lautan. Semua orang yang hadir mendecakkan lidah karena terpesona. Mereka bertanya-tanya siapakah yang telah memahat benda-benda ini di masa lalu, karena keterampilan mereka sungguh luar biasa. Tepat pada saat itu, sosok Putri Duyung itu menyala dan muncullah gambar holografik. Seorang wanita yang sangat cantik muncul di hadapan mereka yang hadir. Bab 2163, Pembatasan 3 kali lipat. Binatang laut setan api hampir meneteskan air liur saat dia menonton. Cewek ini memang seksi. Ekspresi Zuan tetap netral. Wanita itu cantik, tetapi dia tidak memiliki jiwa. Ekspresinya kosong, membuatnya jauh lebih rendah daripada Sang Liuyu. Proyeksi Putri Duyung itu menatap Sang Liuyu. Dua sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari matanya dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum berkata, mengonfirmasi garis keturunan Ratu Putri Duyung. Diperbolehkan untuk melanjutkan. Setelah mengatakan itu, proyeksi itu kembali ke patung Putri Duyung di dinding. Garis besar patung Putri Duyung itu mulai membuka mekanismenya. Kemudian, terbentuklah diagram khusus yang beresonansi dengan rune di sekitarnya. Segera setelah itu, beberapa garis emas saling terhubung, dan seluruh dinding meledak dengan cahaya keemasan. Iblis Shadow Horror dan Kakier segera mundur beberapa langkah. Zuan terkejut. Mereka nampaknya takut pada cahaya jenis ini. Sayangnya, cahaya itu tidak bertahan lama dan segera padam lagi. Tak lama kemudian, dinding itu perlahan terbelah ke sisi kedua, memperlihatkan pintu masuk gua yang besar dan dalam. Sang Liuyu terkejut. Dinding ini sebelumnya tertutup rapat dan tampak tidak bisa dibuka sama sekali, namun ternyata ada ruang yang sangat besar di belakangnya. Kakier dan monster ketiga adalah semua yang bersemangat. Kita berhasil. Dengan lambaian tangan, mereka segera memerintahkan bawahan mereka untuk mencari jalan. Tak lama kemudian, dia kembali untuk melaporkan bahwa tidak ada bahaya di depan. Senyum di wajah mereka pun semakin lebar. Mereka memberi isyarat agar Zuan mengikuti dan masuk bersama mereka. Tak lama kemudian, mereka menundukkan kepala pada Sang Liuyu. Saat ini pintunya terbuka, tak ada gunanya lagi baginya. Mereka semua adalah monster atau makhluk neraka, sementara wanita ini berasal dari ras laut. Iklan oleh Pub Future. Zuan bisa menebak pikiran mereka. Dia diam-diam berkata kepada mereka, tempat ini terlalu misterius. Kita mungkin masih membutuhkan bantuannya di area lain nanti. Para monster juga menganggapnya masuk akal. Kultivasi Sang Liuyu cukup baik di dunia ini, tetapi bagi mereka, dia tidak apa-apa, bahkan lebih rendah dari salah satu elit di bawahan mereka. Dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah, jadi mereka menyerah untuk tidak membunuhnya saat ini. Binatang laut iblis api bahkan menggoda Zuan. Kamu benar-benar menghargai wanita cantik. Kau tidak benar-benar punya perasaan apapun terhadap mereka, bukan? Zuan menjawab dengan acuh tak acuh, kedua saudari itu sekarang milikku. Akan sia-sia jika membunuh mereka. Semua monster itu tersenyum lebar. Memakan Ratu Putri Duyung yang cantik seperti itu tentu akan sia-sia. Kedua saudari itu, sang penguasa segala transformasi sungguh tahu cara bersenang-senang. Zuan tidak memperdulikan tatapan menyedihkan mereka dan langsung membawa Sang Liuyu masuk. Sebuah ruangan tunggal muncul di hadapan mereka, dan di dalamnya, ada sepasang pintu lain yang menghalangi jalan mereka. Ada lautan tak berujung terukir di pintu-pintu itu. Lautan yang mengamuk itu tampak seperti nyata dan bisa meluap kapan saja. Sekarang giliranmu. Kakier menatap Zuan. Ketika merasakan gelombang laut yang kuat dari pintu, Zuan menyadari sesuatu. Dia mengeluarkan mahkota Dewa Laut dan melangkah menuju gerbang. Ada cekungan melingkar di pintu yang sangat pas dengan mahkota. Ketika mahkota Dewa Laut dimasukkan, pintu itu menyala sepenuhnya. Kemudian, garis-garis di pintu tampak hidup dan juga bergerak secara bertahap. Pahatan di gerbang batu juga berubah menjadi laut sungguhan dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, gerbang batu juga menghilang, menjadi bagian dari laut. Semua orang yang hadir mendecakkan lidah karena takjub.
Mereka bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi di masa lalu. Gerbang-gerbang ini tampaknya mengandung metode transmutasi unsur yang sangat mendalam yang bahkan tidak dapat mereka pahami. Mereka berada jauh di dalam laut, dan laut itu mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Jika air itu menyembur keluar, tidak akan banyak dari mereka yang akan selamat. Sang Liuyu berpikir dalam hati bahwa tidak heran mereka bersikeras untuk mendapatkan dia dan mahkota Dewa Laut. Jadi mereka membutuhkan keduanya untuk membuka jalan misterius ini. Untungnya, dia berasal dari ras Putri Duyung, dan karena hubungannya dengan kakak perempuannya, dia sangat akrab dengan Raja Naga. Namun, entah itu ras Putri Duyung atau pihak Raja Naga, keduanya tampaknya tidak memiliki catatan tentang jalan ini. Kemana arahnya? Mahkota Dewa Laut kembali ke kepala Zuan. Zuan tampak termenung saat ia memegang tangan Sang Liuyu dan berjalan masuk. Saat ia mendekat, gerbang yang dibentuk oleh air laut terbelah ke kedua sisi, menghasilkan jalan setapak yang dalam. Iklan oleh Pub Future, yang lain segera mengikutinya. Begitu mereka masuk, mereka menyadari bahwa mereka tidak dikelilingi oleh dinding batu atau tanah, melainkan dinding yang terbentuk dari lautan yang terbelah. Mereka secara refleks mengangkat kepala dan melihat bahwa ada air laut di atas mereka juga. Mereka berada jauh, jauh dari permukaan laut. Jika air ini tiba-tiba jatuh, bahkan tubuh abadi mereka di bumi dapat langsung diratakan menjadi panekuk daging, bukan? Mereka semua melihat ke arah lorong yang dibuat secara supranatural itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan sedikit lebih cepat. Mereka ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok itu akhirnya meninggalkan jalan setapak di dasar laut dan kembali ke tanah yang kokoh lagi. Mereka semua menghela napas lega. Namun, tak lama kemudian, mereka dihentikan oleh dinding lain. Gayanya sama sekali berbeda dari desain tempat ini sebelumnya. Ukiran dinding ini sama sekali berbeda dari laut sebelumnya, sebaliknya, itu adalah wajah iblis yang besar. Wajah itu sangat jahat, dengan dua api merah gelap di dalam rongga matanya. Wajah itu menatap tamu tak diundang. Seluruh dinding dikelilingi oleh aura kematian yang tebal. Sang Liuyu langsung merasa sedikit takut dan refleks mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Zuan. Zuan menghiburnya sambil menajamkan kewaspadaannya. Tempat ini jelas berhubungan dengan makhluk gaib. Mungkinkah ini jebakan yang dibuat Kakier? Namun, dia langsung menepis pikiran itu. Lupakan fakta bahwa kelompok Shadow Horror Devil sama sekali tidak takut, tidak mungkin Kakier bisa datang ke sini sebelumnya. Bagaimanapun, mereka perlu mengandalkan nyanyian Sang Liuyu dan mahkota Dewa Laut miliknya sendiri untuk membuka jalan. Benar saja, buaya haus darah angkat bicara. Raja pengupas kulit, giliranmu. Zuan terkejut. Raja pengupas kulit. Sepertinya itulah identitas orang di dalam Kakier. Ikuti cerita baru di Note Love Income. Saat dia mengingat apa yang telah dilihatnya di dalam kamar Kakier, penyiksaan pengelupasan kulit yang dialami monster itu, dia pikir nama itu sangat tepat. Kakier menyuarakan konfirmasinya dan berjalan ke arah wajah iblis itu. Sebuah tongkat kerajaan tiba-tiba muncul di tangannya. Di bagian paling atas tongkat kerajaan itu terdapat tengkorak yang mengeluarkan cahaya putih seperti batu giok. Namun, tongkat kerajaan lainnya mengeluarkan gelombang energi hitam, warna kematian. Saat tongkat kerajaan muncul, ruangan itu dipenuhi dengan perasaan aneh yang membuat semua orang di dalamnya merasa tidak nyaman. Lupakan Sang Liuyu, bahkan para monster pun merasa sedikit cemas. Adapun bawahan Kakier, mereka semua gemetar seolah-olah mereka akan bersujud menyembah. Zuan menatap tongkat kerajaan itu dan berpikir dalam hati bahwa tongkat itu mungkin melambangkan semacam otoritas di neraka. Kalau tidak, makhluk-makhluk neraka ini tidak akan begitu takut. Kakier menusukkan tongkat kerajaan itu tepat ke mulut wajah iblis yang terbuka lebar itu. Wajah itu melepaskan energi hitam yang melilit tongkat kerajaan itu, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Beberapa saat kemudian, energi kematian hitam itu berangsur-angsur surut. Kemudian, energi itu merangkak naik ke dinding seperti tentakel dan dengan cepat masuk ke dalam. Tak lama kemudian, cahaya merah gelap di mata wajah iblis itu berubah menjadi hijau. Dinding itu berputar dan menyusut ke segala arah, memperlihatkan sebuah pintu masuk. Napas Raja Pengupas Kulit menjadi cepat. Ia mengambil tongkat kerajaan dan berlari masuk.
Melihat itu, ketiga monster itu pun segera mengikutinya masuk. Monster alien dan makhluk bawahan neraka juga mengikuti mereka masuk. Sang Liuyu agak gugup. Dia mendesak Zuan, kita harus bergegas dan masuk juga, kalau tidak mereka akan mengambil semua barang bagus itu. Itu akan lebih baik. Zuan menyebalkan. Tidak perlu terburu-buru. Zuan berjongkok dan menggerakkan jarinya di atas ukiran wajah iblis itu. Setelah beberapa saat, barulah ia bangkit berdiri dan berkata, ayo pergi. Sang Liuyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, bagaimana caramu menghadapi orang-orang ini? Bisakah kau menceritakan sedikit tentang hal itu? Zuan tersenyum. Tidak akan sehebat itu jika aku memberikannya terlalu cepat. Cak, pelit. Sang Liuyu menggertakkan giginya. Orang ini benar-benar menyebalkan. Aku ingin sekali menggigitnya. Tetapi dia segera ingat bagaimana kakak perempuannya telah menggigitnya dan wajahnya menjadi merah seluruhnya. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu sebesar +77+77+77. Zuan menatapnya dengan bingung. Kenapa dia tiba-tiba marah? Dengan kepribadiannya, dia tidak seharusnya bersikap picik, kan? Tepat pada saat itu, mereka mendengar teriakan ketakutan. Ketika mereka berdua melangkah maju, mereka melihat bahwa bagian dalamnya seperti istana dewa. Ada patung-patung batu menyeramkan yang berjejer di sepanjang jalan setapak yang tingginya beberapa meter. Patung-patung itu menyerupai naga dan kadal, tetapi keduanya bukan keduanya. Ekspresi mereka sangat nyata. Semua patung batu itu menatap tamu tak diundang, menciptakan suasana yang agak aneh. Tidak heran jika monster-monster itu berteriak ketakutan. Menghadapi tatapan patung-patung batu itu, Sang Liuyu pun menggigil. Dia diam-diam mendekati Zuan dan bertanya, mereka bukan makhluk hidup, kan? Kurasa tidak. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika mereka masih hidup sebelumnya, mereka sudah mati sekarang, kata Zuan. Meskipun dia meyakinkannya, dia juga merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Mereka terlihat sangat nyata, bukan? Mereka tampak seperti mereka telah dikutuk oleh mata Medusa milik Yuyan Luo. Iklan oleh Pub Future. Tepat saat itu, buaya haus darah dan monster lainnya juga menghina mereka karena takut tanpa alasan. Mereka jelas-jelas orang yang seharusnya menakut-nakuti orang lain, jadi bagaimana mungkin mereka malah menjadi orang yang takut? Kelompok itu terus masuk ke dalam. Mereka menemukan bahwa jalan setapak itu sangat panjang. Mereka juga mulai melihat beberapa perubahan pada patung-patung di sepanjang jalan. Awalnya, makhluk-makhluk itu masih bukan naga atau kadal, tetapi makhluk-makhluk berikutnya menjadi semakin aneh. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun yang lebih aneh lagi adalah ada aroma samar di udara. Aromanya sangat menenangkan dan membuat tubuh terasa gembira. Zuan sedikit mengernyit. Tempat ini terlalu aneh, dan mengeluarkan aroma manis yang misterius. Penampilannya seperti perangkap. Namun, ketika dia memeriksanya dengan cermat, baunya sepertinya tidak beracun. Pada saat itu, Sang Liuyu berkata dengan ragu-ragu, patung-patung ini. Apakah kamu ingat sesuatu? Tanya Zuan dengan heran. Dia adalah satu-satunya orang dari ras laut di sini, jadi dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain di sini. Monster-monster ini mirip dengan kelompok penegak hukum yang disebutkan dalam sejarah. Konon, setiap tubuh mereka sangat cocok untuk memadukan. Ras laut menggunakan mereka untuk menyerang dan menembus garis pertahanan musuh, serta menugaskan mereka untuk menangkap penjahat, kata Sang Liuyu diam-diam sambil mendesah. Tapi kupikir mereka hanya legenda. Aku tidak menyangka akan benar-benar melihat patung mereka di sini. Zuan menggigil. Kelompok penegak hukum, ya. Ketika dia melihat ekspresi mereka yang berbahaya dan tidak baik, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tempat ini sama sekali tidak aman, bab yang diperbarui di novel.com. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mendongak dan menatap lurus ke depan. Buaya haus darah dan monster lainnya berteriak kaget. Bahkan iblis sado horor, yang berkepala paling dingin di kelompok itu, suaranya bergetar saat berteriak, kita temukan. Tepat di depan mereka berdiri sebuah altar yang tinggi. Altar itu memancarkan warna-warna cemerlang, seolah-olah ada pelangi yang tumbuh di sana. Tidak mengherankan jika makhluk hidup tidak menyegel apa yang mereka bayangkan. Ternyata itu karena cahaya yang keluar dari tempat ini. Cahaya itu benar-benar mampu memancarkan cahayanya meski dari jarak yang sangat jauh. Iklan oleh Pub Future.
Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan insinyur mekanik? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan insinyur mekanik? Max Gift Shop, semua tentang informasi asli. Pelangi, seru Zuan, tercengang. Apa sebenarnya benda ini? Tepat pada saat itu, suara Millie tiba-tiba terdengar di kepalanya. Itu adalah Wildclaw Beacon. Dia juga terdengar sedikit gelisah. Benda ini jelas luar biasa. Apa itu Wildclaw Beacon? Tanya Zuan, tercengang. Dia menatap pelangi itu lagi. Hal ini benar-benar membangunkan kakak perempuan permaisuri. Suar hukum dunia adalah tempat hukum dunia terwujud secara konkret. Sampai tingkat tertentu, Anda dapat memahaminya sebagai otoritas tertinggi di dunia ini, Millie menjelaskan dengan cepat. Jika seseorang berhasil memperoleh kepemilikan suara seperti itu, maka bahkan menurut standar dunia luar sana, mereka menjadi pemilik dunia itu. Mereka juga dapat mengaktifkan atau mematikan penghalang dunia sesuka hati. Zuan terkejut. Tidak heran para monster telah merencanakan begitu dalam untuk mendapatkan benda ini. Bagaimanapun, mereka telah menyerang dunia ini sekali sebelumnya di zaman kuno. Serangan mereka telah gagal 2 kali, keduanya karena penghalang dunia. Itulah alasan mengapa alien yang sangat kuat tidak dapat menyeberang ke dunia ini. Bahkan jika mereka berhasil masuk melalui beberapa metode rahasia, melatih mereka masih ditekan oleh penghalang dunia sampai tingkat tertentu. Itulah satu-satunya alasan mengapa Zuan memiliki kesempatan melawan mereka. Jika suar hukum dunia ini jatuh ke tangan para monster, mereka dapat menyerang dunia ini sesuka hati. Bagaimana mungkin ada yang bisa melawan? Millie bertanya, bukankah kamu selalu frustrasi karena kekuatanmu tidak dapat meningkat sama sekali, seolah-olah ditekan oleh sesuatu? Selama kamu dapat memperoleh suar hukum dunia ini dan menggabungkannya dengan suar hukum dunia dari dunia lain, kamu dapat menggabungkan dunia-dunia itu dan memperkuat sumber dunia ini. Dengan begitu, bukan hanya kamu, tetapi semua pembudidaya di dunia ini akan dapat bangkit bersama. Zuan benar-benar terguncang oleh kata-kata itu. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, banyak sekali petualang menakjubkan yang tidak mampu maju sedikit pun setelah mencapai peringkat keabadian bumi. Alasan dibalik itu adalah penghambat sumber dunia ini. Jika sumber dunia diperkuat, orang-orang seperti Zhao Han dan Kaisar Iblis dapat dengan mudah naik ke peringkat kultivasi yang lebih tinggi. Mereka telah mencari metode untuk mendapatkan keabadian, tetapi masalah sebenarnya yang perlu dipecahkan ada di sini. Aneh sekali, suar hukum dunia yang biasa seharusnya tidak secemerlang dan seberwarna ini. Hanya dunia yang lebih kuat yang memiliki begitu banyak warna, namun dunia ini jelas tidak semata-mata itu, Millie berkata pada dirinya sendiri dengan bingung. Saat itu, Zuan tiba-tiba membelalakkan matanya. Bahkan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia sendiri tidak punya waktu untuk mendengarkan kata-kata Millie. Tepat di sebelah altar, dia melihat sebatang obat berkelap-kelip dengan cahaya keemasan. Rambutnya berbentuk seperti naga kecil yang indah, dan daunnya tampak seperti cakar naga. Tanaman itu berdiri di sana, bergoyang maju mundur. Di dekat kepala naga itu ada buah yang sudah dewasa. Aroma manis itu tak lain berasal dari ramuan itu. Perhatian semua orang tertuju pada pelangi yang menyilaukan dari Wildclaw Beacon, dan altar itu berada tepat di depan mereka. Itulah mengapa mereka tidak menyadari obat yang tumbuh di sudut itu. Di sekelilingnya terdapat energi naga yang melimpah yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Zuan belum pernah melihatnya sebelumnya, dia segera menyadari apa itu. Obat abadi naga ilahi. Obat abadi naga ilahi benar-benar ada. Hong Lei bisa diselamatkan. Saat itu, monster lain juga melihat obat ajaib itu. Detak jantung mereka bertambah cepat dan mereka menelannya dengan susah payah. Obat abadi, ternyata ada sebatang obat abadi di sini. Ini pasti obat abadi naga ilahi yang legendaris. Hanya tempat seperti makam 10.000 naga dengan semua energi naganya yang bisa menghasilkan obat ilahi semacam ini. Tidak, hanya energi naga dari makam 10.000 naga tidak akan mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk mengambil bentuk, tampaknya ia juga meminjam kekuatan hukum dunia. Kunjungi situs web baru untuk novel baru. Semua monster itu adalah individu yang berpengetahuan luas. Mereka segera mengenali obat itu dan semuanya sangat gembira. Sampai tingkat tertentu, tangkai obat suci ini bahkan lebih berharga daripada Wildclaw Beacon.
Selain beberapa Wildclaw Beacon yang istimewa, sebagian besar Wildclaw Beacon tidak seberharga obat abadi naga suci ini. Lagi pula, jika mereka memperoleh Wildclaw Beacon, itu hanya akan memungkinkan mereka untuk menyerbu dunia ini dengan lebih mudah. Manfaatnya akan dibagi di antara semua orang dalam faksi mereka. Namun, manfaat obat abadi ini hanya akan menjadi milik orang yang mengklaimnya. Di seluruh dunia yang tak berujung, hanya ada sekitar selusin obat abadi ini. Sebagian besar obat-obatan itu juga dikendalikan oleh individu-individu yang paling kuat, sementara lokasi obat-obatan lainnya masih misterius dan tidak diketahui. Mereka tidak pernah menyangka dunia sekecil ini memiliki barang legendaris seperti itu. Apakah itu berarti memungkinkan mereka untuk hidup sekali lagi atau berbisnis dengan makhluk-makhluk terkuat di dunia? Manfaatnya tidak akan terbayangkan. Mereka semua mulai berlari ke altar pada saat yang sama. Namun, begitu mereka bergerak, tubuh mereka tiba-tiba membeku. Mereka menyadari gerakan satu sama lain dan merasa sedikit khawatir. Mereka masing-masing khawatir bahwa mereka akan menjadi sasaran orang lain jika mereka berlari lebih dulu. Itulah mengapa tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Hanya ada satu tangkai obat abadi naga ilahi, tetapi masih begitu banyak orang di sini. Binatang laut setan api memandang Kakier dan bertanya sambil terkekeh, Raja Pengupas Kulit, menurut perjanjian kita sebelumnya, barang-barang di dalamnya seharusnya menjadi milik kita, kan? Mengapa kau tiba-tiba mencoba bertengkar dengan kami? Zuan terkejut. Jadi ini kesepakatan mereka. Tapi apa yang diinginkan Raja Pengupas Kulit? Kakier tersenyum tidak tulus. Kesepakatan kita adalah agar kelompokmu memperoleh suar hukum dunia ini. Itu tidak termasuk obat abadi naga ilahi ini. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, wajah monster asing itu menjadi gelap. Jawaban Raja Pengupas Kulit itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah godaan yang hanya bisa ditolak oleh sedikit orang di seluruh alam yang tak berujung. Ketika Zuan melihat bahwa situasi saat ini paling menguntungkan baginya, dia angkat bicara dan menyarankan, bagaimana kalau kita singkirkan dia dulu, lalu kita bagi rata obat abadi ini di antara kita. Setidaknya itu berarti kita simpan barangnya di antara kita. Ketika mendengar ini, ekspresi Kakier berubah drastis. Iklan oleh Pub Future, aku memberimu embun yang terbebas dan membiarkanmu bersenang-senang tanpa imbalan apapun. Kau langsung menyerangku tanpa ragu-ragu. Buaya haus darah menyeringai. Tidak ada keberatan. Iblis Sado Horor menjawab singkat. Setuju. Binatang laut iblis api juga tertawa. Jika kalian semua sudah bersikap seperti ini, tentu saja aku tidak menentangnya. Akan tetapi, mereka semua tahu bahwa meskipun Kakier disingkirkan dari kompetisi, masih akan ada pertarungan sengit lainnya di kemudian hari. Meskipun demikian, berkurangnya satu pesaing selalu merupakan hal yang baik. Hal itu terutama berlaku bagi makhluk-makhluk neraka ini, yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Menyingkirkannya lebih awal adalah pilihan yang lebih aman. Zuan tersenyum saat melihat reaksi para monster. Dia tahu bahwa itulah yang dipikirkan semua monster, itulah sebabnya tidak sulit untuk membuat mereka setuju. Sang Liuyu juga menghela napas lega saat melihat itu. Tidak heran dia tidak ingin meminjam kekuatan dari pihak Aoyong. Alasan pertama adalah karena dia tidak bisa diandalkan, dan yang kedua adalah karena dengan musuh yang sama, monster alien dan makhluk neraka tidak akan mudah menghancurkan aliansi mereka. Baru sekarang, ketika musuh bersama telah menghilang, keretakan dalam hubungan mereka dapat terbentuk. Para monster mengelilingi makhluk-makhluk neraka. Senyum jahat muncul di wajah mereka semua, seolah-olah mereka sudah siap menghadapi pembantaian yang mengerikan. Kakier tiba-tiba mendesah. Apa yang membuatmu begitu yakin bisa mengalahkanku? Semua monster mengerutkan kening. Kepercayaan diri Kakier membuat mereka sedikit khawatir. 4 lawan 1, dan mereka semua berada di level yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa selamat dari ini. Ambil contoh Aoyong. Di bawah serangan gabungan mereka, dia dikalahkan hampir seketika. Apa yang masih disembunyikan Kakier? Saat itu, Kakier tiba-tiba mengeluarkan energi kematian yang kuat. Racun hitam menyebar ke seluruh aula. Kemudian, tangannya melesat keluar dan menusuk patung-patung batu di sampingnya. Apakah orang ini sudah gila? Monster-monster alien itu tercengang. Mereka tidak menyangka dia tiba-tiba mengaktifkan auranya. Dia tidak menyerang mereka,
dan malah mengejar patung-patung itu. Namun, mereka segera menyadari mengapa dia melakukan itu. Patung-patung itu tidak hancur karena serangan Kakier. Sebaliknya, beberapa retakan muncul di kulit mereka. Mereka semua terkejut. Bagaimanapun, serangan biasa Kakier tidak dapat menghancurkan dunia, tetapi meruntuhkan gunung akan cukup mudah. Namun, serangannya sebenarnya tidak dapat menghancurkan patung-patung ini. Sementara mereka semua merasa bingung, permukaan patung-patung itu perlahan terbelah, lalu jatuh berkeping-keping. Energi kuno, suram, dan buas menyebar ke segala arah. Aku bisa mencium bau monster gelombang, suara panjang dan bernada tinggi bergema di seluruh istana. Kemudian, semua patung pecah. Raja pengupas kulit, apa-apaan ini? Binatang laut iblis api terkejut dan marah. Aura aneh di aula ini bahkan membuatnya merasa sedikit gelisah. Kakier tersenyum sinis. Aku berencana untuk mengeluarkan kartu truf ini nanti, tetapi kalian sendiri yang mencari kematian. Kalian tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kalian sendiri. Zuan berpikir dalam hati bahwa Kakier juga tidak punya niat baik. Dia telah berencana untuk menyingkirkan monster asing ini sejak awal. Tentu saja, monster asing itu tidak lebih baik. Bahkan jika Zuan tidak mengatakan apapun tadi, mereka mungkin juga berencana untuk menyingkirkan Kakier bersama-sama. Namun, keterampilan macam apa yang digunakan Kakier? Apakah ia menggunakan metode neraka rahasia yang dapat membuat patung-patung ini hidup? Dia segera menepis kecurigaan itu. Energi kematian hitam di sekitar patung-patung itu baru saja dilepaskan oleh Kakier. Patung-patung ini pada dasarnya tidak memiliki energi kematian. Tampaknya keterampilan Kakier adalah pemicu yang telah mengaktifkan mekanisme pertahanan tertentu di tempat ini. Tapi bagaimana dia begitu familiar dengan tempat ini? Zuan sudah merasa ragu sejak pihak lain pertama kali membuka pintu. Kakier sepertinya sudah hampir datang ke sini sebelumnya, namun reaksinya kemudian menunjukkan bahwa dia belum datang. Apakah dia mengetahui tata letak tempat ini melalui beberapa teks atau jurnal kuno? Pada saat yang sama, patung-patung terkecil pun pecah. Namun, meskipun mereka adalah yang terkecil, mereka tetap memiliki tinggi beberapa meter. Makhluk-makhluk yang tidak tampak seperti naga atau kadal berjongkok di atas pilar-pilar batu. Mereka menatap semua orang yang hadir dengan ekspresi garang. Tekanan kuat juga terpancar dari mereka. Tepat saat itu, salah satu makhluk itu bergerak. Mereka melompat langsung ke monster asing yang berdiri paling jauh dari tengah kelompok. Monster asing itu tercabik-cabik hampir seketika. Laba-laba iblis pemakan hati di dalam buru-buru mencoba melarikan diri, tetapi langsung hancur oleh sebuah tamparan. Pada saat yang sama, makhluk itu mengayunkan ekornya, membuat banyak monster bergoyang maju mundur dengan tidak stabil. Tubuh seseorang yang malang tertusuk langsung oleh ekornya yang tajam. Makhluk jahat yang seluruh tubuhnya terbuat dari daging berdarah dan rusak parah berjuang melepaskan diri. Makhluk itu tampak seperti tidak memiliki kulit. Jelas bahwa makhluk itu adalah salah satu bawahan Raja Pengulit Kulit. Orang-orang ras Ocean yang telah digantikan oleh kedua golongan ini sungguh malang. Isi perut mereka telah dilahap habis hingga hanya tersisa selapis kulit. Ketika melihat makhluk neraka itu mencoba lari, monster yang dihidupkan kembali itu membuka mulutnya. Sebuah bola energi tak berwarna menghantam tubuhnya. Makhluk neraka itu menjerit dengan keras, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi tak berwarna itu. Seluruh tubuhnya tampak tertusuk. Segera setelah itu, ia berubah menjadi seberkas asap bening sebelum menghilang sepenuhnya. Teriak-teriakan pahit terus bergema di aula utama. Banyak makhluk yang bukan kadal atau naga menjadi hidup, melompat ke dalam kelompok monster alien dan makhluk neraka.